Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penggemar saya, artis koperasi dimanapun berada, buat para pemula ataupun buat para senior yang sudah mengerti, saya mau izin, ingin sedikit memberikan pengetahuan yang saya mengerti masalah buku tunai. Jika kita masih di awal dan juga jika kita masih pemula ingin mendirikan koperasi simpan pinjam ataupun yang disebut dengan bank harian. Jadi di sini sedikit penjelasan, buku tunai saya ini bisa jadi beda dengan buku tunai kantor-kantor lain karena segala sesuatu dimanapun kantornya, apapun bentuk kantornya, pasti semuanya yang dicari laba dan juga keuntungan. Jadi laba dan juga keuntungan harus jelas, harus kita ketahui perputaran uangnya dari mana. Jadi setiap kantor beda rumus tunai. Contoh kita membuka awal modal 20 juta untuk membuka suatu lapangan. Jadi di sini tunai yang saya pahami sedikit, saya dapat ilmu dari tempat saya bekerja. Sebelumnya saya masih kurang paham karena sebelumnya buku tunai saya tidak seperti ini. Tapi semenjak saya simak buku tunainya seperti ini, ternyata selama ini ketika saya mendirikan usaha saya sendiri, bisa usaha saya jatuh ataupun gulung tikar, ternyata di manajemen keuangan saya masih lalai ataupun kurang pandai dalam memperhitungkannya. Jadi di sini juga sedikit saran buat rekan-rekan semuanya. Banyak penagih jago di lapangan, banyak penagih master di lapangan, banyak penagih betul-betul menguasai lapangan dan mampu menciptakan tagihan murni sebagus-bagusnya dan mampu menciptakan drop sebesar-besarnya. Tapi terkadang ada kendala dengan diri kita pribadi, yaitu masalah pemasukan dan juga pengeluaran uang yang tidak kita perhitungkan. Kadang kebanyakan, contoh seperti saya, kita menagih ke lapangan dapat uang 2 juta, kita putar uang tersebut ketika kita bawa ke kantor ataupun kita masih membuka pribadi, uang tersebut kita sehabis jam kerja kita lupa, ternyata uang tersebut kita hura-hurakan. Kebanyakan terjadi kebangkrutan ataupun kejadi habis modal ya seperti itu, duitnya dipakai yang tidak jelas. Kalau buat di lapangan, kalau jelas cara kerja kita, itu mudah-mudahan jarang bangkrut ataupun rusak gara-gara nasabah. Apalagi buat kita yang masih perintis, buka sendiri yang sudah memahami bekerja koperasi. Jadi di sini sedikit ilmu yang saya pahami, bisa rekan-rekan baca. Yang pertama di sini ada namanya nama resort. Nama resort ini ialah nama lapangan yang ingin dibuka. Ini nama resort. Ini contoh nama resort rekan-rekan apa? Sini saya bikin contoh sementara nama resortnya cerdas. Di sini ada yang disebut dengan namanya storting harian. Storting harian ini apa? Storting harian ini ialah duit yang ditagih setiap hari dari pembayaran nasabah. Di sini di sampingnya saya tulis storting global. Storting global ini apa? Storting yang setiap hari per hari ditambahkan menjadi storting global. Di sini drop harian. Drop harian itu apa? Drop harian ialah uang yang dicairkan setiap hari. Di sini drop global. Drop global itu apa? Drop global ialah drop yang dicairkan setiap hari yang diglobalkan ditambahkan hari per hari. Di sini setiap yang diberikan pinjaman kepada konsumen wajib menerima pinjaman tersebut sebesar 90% dari nominal pinjaman drop harian. Jadi drop harian dikalikan 90%, maka terjadilah di sini hasilnya 900.000. Dan di sini juga tertulis di sini drop global. Dari mana datangnya drop 90% global? 90% global ini datangnya dari 90% harian yang ditambahkan setiap hari. Di sini ketahuan kita jumlah sisa tunai kita ataupun jumlah sisa uang kita, jumlah global tunai kita dikurangi pengeluaran tabungan ataupun pengeluaran harian kita berapa. Di sini pengeluaran global. Di sini tertulis tunai harian kita berapa. Di sini tertulis tunai global kita berapa. Di sini tertulis transport ataupun uang jalan kita berapa. Di sini tertulis transport global kita berapa. Dan juga di sini tertulis kas harian kita berapa. Dan juga di sini tertulis kas global kita berapa. Di
Jadi yang paling utama ini dasar-dasar yang mulai saya pahami dari tempat saya bekerja, manajemen ilmu yang sedikit menurut saya bisa membuat usaha kita semakin maju karena segala sesuatunya ada perhitungannya. Jadi sudah masuk rumus yang pertama, inilah fungsinya buku tunai buat kita yang masih pemula. Jadi di sini tertulis di berkata contoh ini hari Senin lah. Hari Senin cerdas tagihan 1,5. Jadi ketika hari Selasa result cerdas mendapatkan tagihan 1,5. Berarti 1,5 ditambah 1,5 menjadilah jumlah tagihannya 3 juta. Dan juga result cerdas itu di hari Selasa memberikan pinjaman 1 juta. Pinjaman 1 juta ditambahkan pinjaman hari Senin 1 juta berarti terjadi 2 juta. Dan juga pinjaman 2 juta tersebut contoh result cerdas jika peminjaman 1 juta berarti terimanya 90% nominalnya. 90% ditambah 90% berarti menjadi 18. Jadi 18 tersebut, nah ini jumlah uang diterima oleh konsumen global. Ini uang global. Jumlah hariannya satu hari ini hari Selasa 600. 600 ditambah 600 menjadi 1.200.000 jumlah global hariannya. Di sini pengeluaran tabungan ataupun pengeluaran kantor tertulis di sini 50.000. 50.000 ditambah 50.000 terjadilah pengeluarannya 100.000. Di sini tunai harian. Tunai harian ini ialah sisa uang titipan dari lapangan. Sisa uang titipan dari lapangan contoh Senin 550 ditambah Selasa 550 menjadi 1.100.000. Di sini terjadi transport harian uang jalan kita setiap mau berangkat ke lapangan. Pasti kita mengambil uang jalan nggak boleh lebih contoh sebesar-besarnya 50.000. Berarti hari Senin 50.000, hari Selasa 50.000. Terjadilah tunai transport kita 100.000. 1 juta. Tunai global kita transportnya 100.000. Nah, di sini terjadi kas harian ataupun uang titipan kita per hari. Misalnya kas kita 500. Terjadilah di sini kas global kita 1 juta. Jadi maksud dari pemahaman kata-kata saya di sini ataupun pembelajaran yang saya pahami, ternyata starting harian tersebut ditambahkan dengan starting besok langsung ditulis globalnya. Drop harian hari Senin contohnya langsung ditambahkan dengan hari Selasa terus ditulis globalnya. Pengeluaran 90% ibarat kata drop Senin dibikin ke hari Selasa terus ditulis globalnya, dibikin globalnya. Dan seterusnya dibikin seperti itu penambahan. Jadi kita tahu perputaran uang kita berapa ataupun kemana aja perputaran uang kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sama rekan-rekan. Ini juga ilmu yang masih baru saya pelajari. Cuman saya simak di sini dasarnya memang betul. Karena kita bakal mengetahui berapa starting global kita, berapa tagihan global kita, tanpa harus kita tunggu akhir bulan untuk merincinya. Karena jika kita pakai buku tunai seperti ini, maka setiap hari rincian global kita akan tahu berapa pemasukan kita dan juga berapa pengeluaran kita dan juga berapa laba kita. Jadi saya harapkan jika ada yang salah dari yang saya ketahui ilmu ini, mohon sama-sama saling dibantu. Jadi sukses semuanya buat rekan-rekan yang masih pemula dimanapun berada. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.